Bab 902, Personil Baru. Bab 902. Sepertinya ada janin di rahim Mama, ucap Boy. Kalimat itu terasa sangat sulit keluar dari mulutnya, ada nada antara tidak percaya dan kekhawatiran profesional sebagai seorang dokter. Hening sejenak, sebelum akhirnya suasana kamar pecah. "Apa?" seru Brian, Bian, Bim Bim, dan Aisyah bersamaan. Mata mereka membulat sempurna, menatap Boy dan Papa bergantian. Alfian tergelagap. Ia langsung menatap Aileen yang tampak sama terkejutnya. Wajah pucat Aileen kini dihiasi rona bingung yang luar biasa. Detik berikutnya, 4 pasang mata anak-anak mereka langsung menghujam ke arah Alfian. Sang papa mematung mendapat pelototan dari anak-anaknya. Ia tampak seperti seseorang yang baru saja tertangkap basah melakukan kejahatan besar. "Pa, gimana bisa Mama hamil di usia segini?" cecar Bian, suaranya naik 1 oktav karena syok. "Aku nggak tahu harus bahagia atau sedih," gumam Brian sambil memijat pelipisnya, masih berusaha mencerna informasi tersebut. "Aku sih ikut aja. Tapi kan, kehamilan di usia di atas 40 tahun itu risikonya banyak," timpal Bim Bim dengan nada lebih serius, otaknya yang terbiasa dengan literatur medis langsung bekerja. Aileen menatap putra sulungnya dengan tatapan memohon kepastian. "Boy, kamu nggak salah diagnosa, kan? Mungkin cuma asam lambung atau gejala lain?" Boy menggeleng pelan namun yakin. "Bisa dites pakai tes pack sekarang untuk pastinya, Ma, tapi tanda-tanda fisiknya cukup jelas. Sebenarnya tadi aku udah curiga saat mijat perut Mama," sahut Bim Bim pelan. Sebagai calon dokter, ia sempat merasakan sesuatu yang tidak biasa. "Tapi aku nggak berani bilang karena takut salah." Melihat reaksi anak-anaknya, Alfian akhirnya mengulas senyum tipis yang tampak bersalah sekaligus haru. Ia mendekat, lalu merengkuh bahu Aileen dan memeluk istrinya itu dengan protektif. "Maaf ya," bisik Alfian lembut di telinga Aileen sebelum menatap anak-anaknya. "Jujur, Papa dan Mama sama sekali nggak berencana punya anak lagi. Tapi, kalau memang Allah kasih sekarang, ini kan rezeki yang harus kita jaga. Tapi apa aman hamil di usia segitu?" tanya Bian lagi, raut khawatir belum hilang dari wajahnya. Bau menghela napas, mencoba memberikan penjelasan medis yang menenangkan. "Hamil di usia segitu memang punya risiko lebih tinggi, seperti tekanan darah tinggi atau diabetes. Tapi semuanya tergantung kondisi fisik orangnya. Ada yang fisiknya masih sangat kuat dan subur. Aku bahkan pernah menangani bayi yang lahir dari ibu berusia 55 tahun. Katanya itu anak ke-9, dan semuanya baik-baik aja." Mendengar penjelasan Boy, ketegangan di ruangan itu sedikit mencair. Semua orang mengembuskan napas panjang. Meski Brian dan yang lain masih terlihat cemas dengan kondisi fisik Mama, Alfian dan Aileen justru mulai saling melempar senyum bahagia, seolah sudah siap menerima amanah baru tersebut. Bim Bim kemudian menoleh ke arah si kecil yang sedari tadi menyimak dengan mata bulatnya yang masih basah. "Kamu batal jadi bontot, Dek," ucap Bim Bim kepada Bisma. Namun, anak lelaki itu belum mampu mencerna penjelasan dengan bahasa orang dewasa, sehingga Bim Bim merapat ucapannya. "Kamu bakal punya adik bayi?" Sontak saja Bisma berseru bahagia. Isak tangisnya hilang seketika, digantikan binar mata yang cerah. "Ih, Bisma punya dedek! Bisma jadi kakak!" Serunya girang, melompat-lompat kecil di atas karpet. "Aku akan ke apotik dulu, beli tes P untuk memastikan." Boy hendak melangkah. "Bentar, Kak. Kayaknya Aisyah masih punya sisaan yang dikasih Bian, deh," ucap Brian. Aisyah langsung mengangguk. "Sebentar, aku ambilin, ya." Dengan langkah cepat Aisyah ke kamarnya dan kembali membawa sebuah kotak kecil. Aileen langsung masuk ke kamar mandi. Di luar,
suasana langsung berubah jadi ajang sidang dadakan. Alfian yang biasanya berwibawa kini hanya bisa berdiri kaku di depan pintu kamar mandi. Persis seperti murid yang menunggu hasil ujian nasional. "Pak, kok bisa kebobolan sih? Katanya udah tutup pabrik." Bisik Bian, berusaha menahan tawa melihat wajah tegang papanya. "Ya namanya juga rezeki," sahut Alfian, yang langsung disambut sorakan Ci tertahan dari Brian dan Bim Bim. Sementara Boy masih mempertahankan wajah datar seperti seseorang yang sedang merajuk. Pintu kamar mandi terbuka. Aileen keluar dengan wajah yang sulit ditebak. "Gimana, Ma? Jangan bikin jantungan," tanya Bian. Aileen tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Alat berbentuk strip itu ia serahkan kepada Boy. Membuat putra sulungnya itu menghela napas panjang. "Garis duanya jelas banget lagi," ujar Boy. Kamar itu langsung heboh. Brian dan Bian saling tatap satu sama lain, sementara Aisyah hanya bisa tersenyum sambil memberi ucapan selamat. "Positif? Fix, kita punya personil baru," seru Bim Bim. "Harus cewek ya, biar Kak Bian punya saingan." Bian terkekeh. "Geser tahtaku kalau beneran perempuan. Kalau kecilnya kayak Bian bakal habisin uang papa nggak sih?" tambah Brian. Alfian langsung menghampiri Aileen, merangkul pinggang istrinya itu dengan protektif. "Habis ini tutup pabrik beneran aja, ya? Ya harus tutup. Ini aja udah keterlaluan," sahut Boy sambil tertawa kecil, meskipun otaknya sebagai dokter sudah mulai menyusun daftar vitamin yang harus dibeli. Bisma yang sedari tadi bingung melihat kakaknya heboh, akhirnya bertanya dengan polosnya. "Jadi mama nggak sakit? Dedek bayinya ada di mana? Bisma boleh ajak main nggak? Masih sekecil kacang, Dek?" Jawab Bim Bim. Boy berdeham, mengubah posisinya menjadi lebih tegak. Aura santainya menghilang, berganti dengan moda dokter galak yang sedang menghadapi pasien keras kepala. "Pak, Ma, dengar dulu," ucap Boy dengan nada tenang. Adik-adiknya yang lain otomatis diam. Mereka tahu kalau si sulung sudah memakai nada ini, artinya tidak ada yang boleh memotong. "Aku nggak nakut-nakutin, tapi kita harus realistis. Hamil di usia mama bukan perkara sepele. Risiko preeklamsia itu tinggi. Belum lagi risiko diabetes gestasional. Jadi mulai sekarang, pola makan mama benar-benar harus dijaga. Kurangi makan garam, apalagi gula. Jangan karena ngidam nanti mama malah makan yang manis-manis terus. Besok aku atur jadwal untuk bisa konsul dengan dokter ahli kandungan. Kita lihat dulu kondisi mama dan janinnya. Kalau sehat dan risiko kecil bisa dipertahankan. Tapi kalau lebih tinggi risikonya, dokter mungkin akan menyarankan untuk dikeluarkan janinnya. Boy," kau tegur Aileen. "Itu demi kesehatan mama." Alfian hanya mengangguk. Apapun kata dokter nanti akan ia lakukan. Termasuk jika janin harus dikeluarkan. Di tengah kehebohan itu, pintu kamar terbuka. Oma Feni masuk dengan wajah penuh tanya. "Ada apa ini? Kamu sakit, Aileen? Oma pasti kaget kalau tahu," ucap Bian. "Kaget kenapa? Memangnya ada apa?" Oma Feni yang terlihat khawatir langsung mendekat. "Mama hamil lagi, Oma," jelas Brian. Seketika raut wajah Oma Feni berubah. Dari penuh kecemasan menjadi binar kebahagiaan. "Serius? Udah diperiksa? Positif?" sahut Boy. "Alhamdulillah. Anggota keluarga kita bakal nambah nih. Kalau kata orang-orang namanya Cunak, cucu dan anak tumbuh bersama. Pasti seru. Tapi kita jadi takut, Oma," ucap Bian. "Loh, kenapa harus takut?" ucap Oma Feni. "Ibunya Oma dulu melahirkan anak bungsu di usia di atas 54 tahun. Aman-aman aja, bayinya sehat, ibunya juga kuat.
Orang tua zaman dulu itu ada yang anaknya sampai 12. Bahkan anak bungsu ibunya Oma itu usianya 10 tahun lebih muda dari cucu pertamanya. Jadi jangan khawatir, yang penting mama kamu dijaga kesehatannya. Lagian masih bugar begini, masih bisalah. Suasana kamar yang tadinya tegang kini berubah menjadi hangat. Meski ada tanggung jawab besar yang menanti, senyum di wajah Alfian dan Aileen seolah menjadi jawaban bahwa mereka siap menempuh perjalanan ini sekali lagi. Kalau boleh jujur, beberapa tahun lalu sebelum ada Bisma, Alfian memang berencana ingin tambah anak. Namun, niat itu urung mengingat usia mereka. Tak disangka tanpa rencana malah terwujud. Bisa jadi bahan ledekan bara, Joe sama Gali nih. Bab ke-903. Bab 903. Lampu teras rumah masih menyala ketika mobil Boy berhenti di halaman. Baru saja turun dan menutup pintu, sebuah suara menyapanya dengan nada yang terlalu ceria untuk jam seperti ini. "Baru pulang ya, Mas?" Boy menoleh sekilas. Tetangga perempuan yang sama, yang entah mengapa selalu muncul dengan pakaian minim, berdiri sambil menyandarkan tubuh. Senyumnya menggantung, matanya terang-terangan menelusuri Boy dari atas ke bawah. Boy tidak menjawab. Ia hanya mengangguk tipis, lalu membuang pandangan ke arah lain. Tangannya sibuk meraih kunci, langkahnya dipercepat seolah percakapan barusan tidak pernah ada. Begitu pintu rumah terbuka, suasana langsung berubah. "Kakak udah pulang?" Alia sudah berdiri di ruang tengah. Rambutnya tergerai sederhana, mengenakan pakaian rumah yang nyaman. Begitu melihat suaminya, ia langsung melangkah mendekat dan memeluk erat, seolah semua rindu yang tertahan beberapa hari ini tumpah dalam satu gerakan. Boy tersenyum. Tangannya otomatis membalas pelukan itu, mengusap punggung Alia dengan lembut sebelum menunduk dan mengecup kening istrinya. "Kangen," ucap Alia pelan dan manja. Beberapa hari belakangan ini Boy disibukkan mengurus Aska di rumah sakit, sehingga waktu bersama anak dan istri sedikit tersita. "Sama," sahut Boy sambil menarik napas panjang. "Maaf, urusan Aska lumayan bikin kepala penuh." "Nggak apa-apa." Alia mengangguk, tidak menuntut apapun. Ia hanya menempel lebih lama, menikmati kehadiran suaminya. "Nanti aku ganti waktunya buat kamu dan Seshi. Kapan-kapan kamu boleh minta liburan kemanapun." Alia tersenyum kecil, lalu menggeleng. "Gak mau liburan. Mau di rumah aja sama kakak dan Seshi." Jawaban itu membuat Boy tersenyum lebih lebar. "Ngomong-ngomong, Seshi di mana? Udah tidur dari tadi? Kecapean main." Jawab Alia. "Kakak udah makan?" "Udah, sayang. Aku mau lihat Seshi dulu ya." Boy melangkah ke kamar putrinya. Lampu tidur menyala temaram, memperlihatkan Seshi yang terlelap dengan napas teratur. Ia berdiri beberapa detik di sisi ranjang, menatap wajah kecil itu dengan perasaan yang selalu sama, tenang dan hangat. Ia mengecup kening Seshi perlahan, lalu kembali ke kamar. Alia sudah berganti pakaian tidur ketika suaminya masuk. Belum sempat ia menutup lemari, sepasang tangan sudah melingkar dari belakang, memeluknya erat. Kakak aku belum sisiran." Gumam Alia, refleks menyandarkan tubuh. Boy menempelkan dagunya di bahu istrinya. "Gak usah cantik-cantik kalau mau tidur. Nanti juga berantakan lagi. Oh ya, ada hal yang mau aku ceritain." "Apa?" Alia menoleh sedikit. "Soal mama?" Alia berbalik sepenuhnya. "Kenapa mama?" Boy menarik Alia ke tepi ranjang, lalu duduk berdampingan. "Mama, hamil lagi." "Apa?" Mata Alia membulat. "Serius?" Boy mengangguk. "Baru ketahuan malam ini. Tes packnya positif." Ekspresi Alia campur aduk, kaget, tak percaya, lalu perlahan berubah jadi senyum haru.
Ya Allah, alhamdulillah kita bakal ada anggota baru. Tapi, secara usia mama kan, itu juga yang lagi kami pikirkan. Jawab Bai jujur. Risiko hamil di usia mama jauh lebih tinggi. Besok aku mau atur konsul sama dokter kandungan. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Alia mengangguk pelan. Amin. Kalau dilihat si mama masih sehat dan bugar. Mama kan jaga pola hidup sehat banget. Ya, tapi tetap harus hati-hati. Aku aja nunda buat tambah anak. Hening sebentar, lalu Alia bersandar di dada suaminya, memainkan jemarinya di sana. Kadang-kadang aku juga kepikiran. Rasanya ingin hamil lagi. Boy terkekeh pelan, lalu mengusap rambut istrinya. Kalau mau, tiap tahun juga bisa. Tapi, belum boleh. Kenapa? Nanti aja. Tunggu sesi lebih besar. Kasihan kalau masih sekecil itu punya adik. Ingat, suamimu ini bukan sultan. Alia mendengus kecil, tapi tidak membantah. Boy kemudian masuk ke kamar mandi dan keluar dalam 10 menit dengan handuk melilit di pinggang. Alia sudah terbaring di tempat tidur dengan posisi yang bagi Boy cukup wah. Awas masuk angin. Kan ada kakak. Kedua alis Boy saling bertaut. Belajar di mana seni merayu suami yang kayak gini? Ini kan bakat terpendam. Boy terkekeh gemas. Tanpa mengenakan pakaian lebih dulu, ia mendekat dan memadamkan lampu kamar. Kemudian naik ke tempat tidur dan menarik Alia agar mendekat, membiarkan malam berjalan perlahan dan hangat. Alia sangat hafal titik sensitif suaminya. Lihatlah, kamar yang tadinya sunyi mendadak dihiasi lenguhan kecil. Kalau kayak gini terus bisa makin betah di rumah. Bisik Boy pelan. Alia terkekeh. Tapi, tidak lama karena Boy terus menyerangnya di titik yang ia tahu paling mematikan bagi Alia. 5 menit. 10 menit. Setengah jam. Alia merasa tenaganya terkuras habis. Tiba-tiba, tangisan kecil terdengar dari kamar sebelah. Alia yang sedang mengatur napas refleks membuka mata. Seshi! Boy lebih dulu bangkit. Ia meraih celana dan kaus, lalu mengenakannya cepat-cepat. Aku yang kesana. Cepat pakai baju. Biasanya kalau terbangun di jam segini, Seshi akan minta tidur di sini. Langkahnya bergegas menuju kamar mandi, lalu bergegas ke kamar putrinya, sementara Alia menatap punggung suaminya dengan senyum kecil. Boy membuka pintu kamar Seshi pelan. Tangisan kecil itu masih terdengar, putus-putus, seperti anak yang terbangun setengah sadar dan belum sepenuhnya tahu kenapa ia menangis. Sayang, kenapa nangis? Bisiknya lembut. Begitu tubuh kecil itu diangkat dan dipeluk ke dada, tangis Seshi langsung mereda. Jemari mungilnya mencengkram kaus, wajahnya diselipkan ke leher sang papa. Napas yang tadi tersengal perlahan menjadi teratur. Mau bobok sama papa? Gumam Seshi dengan suara serakas orang mengantuk. Boy tersenyum tipis. Ia mengusap punggung putrinya perlahan. Boleh, sayang. Tanpa menyalakan lampu, ia menggendong Seshi keluar dari kamar. Langkahnya hati-hati, seolah takut satu gerakan salah bisa membangunkan kembali putri kecilnya. Saat pintu kamar dibuka, Alia baru saja selesai mengenakan pakaian tidurnya. Rambutnya masih sedikit berantakan. Ia refleks menoleh ketika melihat suaminya masuk sambil menggendong Seshi. Bibir Alia melengkung otomatis. Kenapa Sashinya? Mimpi kayaknya. Jawab Boy pelan. Seshi sudah setengah terlelap di pelukan papanya, tapi masih cukup sadar untuk membuka mata sedikit ketika melihat sang mama. Mama? Panggilnya lirih. Alia mendekat, mengusap pipi si kecil. Tidur sini ya sama papa dan mama. Seshi mengangguk kecil, lalu kembali menyelipkan wajahnya ke dada papanya. Boy membaringkan tubuh kecil itu di tengah ranjang.
Ia menyelipkan bantal di sisi kanan dan kiri, memastikan Seshi merasa nyaman. Begitu tubuh Seshi menyentuh kasur, ia langsung meringkuk, satu tangannya masih mencari lengan sang papa. "Capek banget hari ini," bisik Alea, lebih ke arah suaminya. "Capek kenapa?" "Capek scroll sosmed isinya perselingkuhan melulu. Kalau nggak suaminya yang selingkuh, istrinya yang selingkuh. Mana sekarang lagi banyak poligami. Serem. Kirain capek kenapa?" Boy terkekeh. "Itu kan bikin capek karena kepikiran suami alim aja bisa selingkuh." Ia menghembuskan napas panjang. "Sekarang harus beneran pintar jagain suami biar nggak kepincut ani-ani di luar sana. Ani-ani yes, simpenan nomor, gitu." Kakak, kebalik." Bab 904